Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aidana Lausna. Saya mahasiswi semester 2 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, relevan, dan sangat dekat dengan dunia pendidikan, yaitu isu-isu pendidikan terkini. Fokus utama kita pada materi kali ini yaitu pada pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat. Tonton video ini sampai habis ya. Nah, apa sih isu-isu pendidikan terkini itu? Isu-isu pendidikan terkini adalah masalah atau tantangan yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan pada saat ini. Isu-isu ini muncul karena perubahan zaman, teknologi, perubahan cara hidup masyarakat. Isu-isu ini perlu dibahas karena mempengaruhi cara belajar siswa, cara mengajar guru, serta hasil dari proses pendidikan itu sendiri. Nah, apa sih contoh-contoh isu pendidikan saat ini? Nah, ada beberapa contoh isu-isu pendidikan terkini di Indonesia pada saat ini. Di antaranya, kurangnya pembentukan karakter pada siswa. Siswa-siswa kurang sopan santun, kurang disiplin, dan lain sebagainya. Yang kedua, masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga, kesenjangan kualitas pendidikan antara desa dan kota. Banyak pendidikan di desa-desa yang kurang fasilitas, kurang pengajar yang profesional, dan masih banyak yang lain. Yang keempat, minimnya literasi digital di kalangan guru dan siswa. Di era modern ini, semua pendidikan sudah berbasis teknologi yang canggih, seperti mengajar menggunakan TV, proyektor, terus wall. Sekarang kan sudah banyak ya media pembelajaran digital yang menarik dan seru. Seterusnya, tantangan implementasi kurikulum merdeka, penurunan moral, sopan santun, dan etika dalam interaksi siswa, kurangnya adab pada siswa-siswi terhadap gurunya, terhadap orang tua, dan terhadap orang-orang yang lebih tua dari mereka. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas dua isu penting yang sudah saya sebutkan di awal video tadi ya, yaitu pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat. Nah, apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter perilaku yang positif pada siswa. Pendidikan ini menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, toleransi, terus tanggung jawab, empati, dan yang lain-lain. Di tengah perkembangan zaman dan pengaruh negatif media sosial, pendidikan karakter menjadi semakin penting agar peserta didik tidak hanya cerdas dalam intelektual saja, tapi juga memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik. Sayangnya, realitanya pada zaman sekarang masih banyak siswa yang menunjukkan sikap yang kurang baik seperti menyontek pada saat ujian, terus kurang peduli terhadap lingkungan, dan paling parahnya lagi yang sering terjadi dalam dunia pendidikan yaitu perundungan atau bullying terhadap temannya karena sikap ada rasa yang kurang cocok atau geng-gengan gitu, circle-circlean, jadi yang nggak punya circle di bully kayak gitu, itu kurang baik ya, segera dijauhi. Hal ini menandakan bahwa pembelajaran akademik saja tidak cukup untuk membentuk karakter yang baik pada siswa. Guru, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar juga perlu memberikan perhatian serius pada pendidikan karakter, baik secara langsung dalam proses pembelajaran
maupun dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi nggak cuma guru saja yang wajib untuk memberikan pendidikan karakter, tapi orang tua juga turut andil, turut ikut serta dalam membentuk karakter yang baik kepada anak-anak mereka. Nggak semua itu jadi tanggung jawab guru. Anak jadi nggak baik itu karena guru tuh enggak. Kadang ada orang tua yang acuh tak acuh, nggak peduli terhadap karakter anaknya, buruk buruk dibiarin gitu loh. Contoh pendidikan karakter di sekolah untuk pendidikan saat ini yaitu membiasakan siswa untuk datang tepat waktu. Misal kalau nggak datang tepat waktu nanti dapat hukuman apa, misal membaca Asmaul Husna, menghafalkan doa belajar, terus ya hukuman-hukuman yang sekiranya mendidik gitu ya, jangan yang aneh-aneh. Yang kedua, siswa diajak untuk berkata jujur meskipun sedang berbuat salah, kayak biar dia tuh mau mengakui kesalahannya gitu loh, agar nggak jadi anak yang pembohong. Yang ketiga, saling membantu saat teman mengalami kesulitan, mempunyai rasa empati yang tinggi gitu ya. Terus guru memberi contoh dengan bersikap sabar, adil, dan ramah. Nah, pendidikan karakter ini dapat diterapkan melalui pembiasaan sehari-hari seperti menyapa, berdoa sebelum belajar, dan menjaga kebersihan kelas. Terus kedua, pemberian contoh teladan. Maksudnya apa ya? Guru itu memberikan contoh yang baik. Gak cuma guru sih, orang tua juga. Terus yang ketiga, program khusus seperti kelas ramah anak, kegiatan sosial atau program peran karakter. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam kurikulum Merdeka. Dengan menguatkan pendidikan karakter, siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat secara moral dan emosional. Mereka tidak hanya siap menghadapi ujian sekolah, tapi juga siap menghadapi tantangan-tantangan zaman yang semakin keras dan berubah-ubah. Yang kedua adalah pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat adalah pendekatan pendidikan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan anak. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya dianggap sebagai penonton atau penerima hasil pendidikan saja, tetapi menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Pendidikan ini bertujuan agar proses pembelajaran lebih kontekstual, relevan, dan dengan kehidupan nyata, dan mampu memberdayakan potensi lokal. Di banyak daerah masih terdapat jarak antara sekolah dan masyarakat, padahal masyarakat memiliki peran yang sangat penting, yang sangat besar dalam membentuk nilai, kebiasaan, dan pengetahuan anak di luar sekolah. Jika masyarakat dilibatkan, maka pendidikan tidak akan terbatas di ruang kelas saja, tapi bisa berkembang lebih luas sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat. Nah, contoh pendidikan berbasis masyarakat pada isu pendidikan terkini yaitu mengundang orang tua atau tetangga untuk bercerita tentang pekerjaan mereka, belajar memasak bersama ibu-ibu, siswa diajak belajar menanam sayur di kebun warga, siswa membuat kerajinan dari bahan alami bersama pengrajin lokal. Jadi siswa-siswa itu disuruh untuk terjun langsung ke masyarakat. Bentuk penerapan pendidikan berbasis masyarakat antara lain: 1. Mengajak orang tua atau tokoh masyarakat menjadi narasumber atau pendamping dalam kegiatan pembelajaran siswa-siswi. Yang kedua, melibatkan siswa dalam kegiatan sosial di lingkungan seperti kerja bakti, kegiatan posyandu, atau kampanye lingkungan. Yang ketiga, mengadakan pembelajaran berbasis proyek di luar kelas seperti membuat kerajinan bersama pengrajin-pengrajin batik, terus lewat itu loh pahat
di pengrajin-pengrajin. Kalau di Jepara tuh ada ukir gitu. Atau belajar pertanian di ladang warga. Yang terakhir, menggali dan melestarikan budaya lokal seperti tarian daerah, permainan tradisional, atau bahasa daerah. Melalui pendidikan masyarakat, peserta didik tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar dari kehidupan nyata, kehidupan yang kontekstual gitu. Mereka belajar untuk mengenal lingkungan, menghargai budaya, dan berkontribusi secara nyata dalam masyarakatnya. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, tetapi menjadi fasilitator yang menghubungkan siswa dengan sumber belajar di sekitarnya. Nah, mengapa dua isu ini penting? Pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat itu sangat penting karena bisa membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh. Siswa tidak hanya pintar dalam pembelajaran matematika atau bahasa, tapi juga siswa mampu memiliki karakter yang baik, mandiri, dan tahu cara hidup di tengah masyarakat. Jadi mereka tuh tidak hanya pintar dalam akademik, tapi juga non-akademik. Baik pendidikan karakter atau pendidikan berbasis masyarakat ini juga penting, membutuhkan kerjasama dari semua pihak, terutama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tanpa sinergi tersebut, pembentukan karakter dan penguatan keterampilan hidup siswa tidak akan berjalan maksimal. Guru dan sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan orang tua dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pendidikan yang bermakna. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak, tempat nilai-nilai dasar ditanamkan. Sekolah menjadi tempat anak memperluas wawasan dan mengasah potensi akademik maupun sosial. Sedangkan masyarakat menjadi laboratorium kehidupan yang memperkaya pengalaman anak. Mengapa sangat penting untuk mengetahui isu-isu pendidikan terkini bagi seorang pendidik? Mengetahui isu-isu pendidikan terkini bagi seorang pendidik itu sangat penting karena pendidikan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Pendidik tidak hanya mengandalkan cara lama dalam mengajar, kebutuhan siswa dan tantangan dunia sekarang sudah berbeda. Jika guru tidak mengikuti perkembangan, maka pembelajaran bisa terasa membosankan, tidak sesuai kebutuhan siswa, atau bahkan tertinggal zaman. Sebagai contoh, sekarang banyak siswa menghadapi pengaruh negatif dari media sosial. Sekarang kan ada kayak itu loh, anomali itu ternyata video-video tersebut, animasi-animasi yang kurang masuk akal itu dapat menimbulkan brain rot atau kerusakan otak pada anak usia dini. Jadi kalau bisa dihindari tontonan-tontonan yang seperti itu ya. Tontonan-tontonan yang anfaedah yang gak masuk akal. Masa ada kopi bisa melahirkan atau tuh menu sahur bentuk kayu itu bener-bener gak nyata. Maksudnya apa ya, kayak gak bisa dicerna oleh akal anak-anak. Sebagai contoh, kehilangan rasa hormat kepada orang tua atau guru dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter harus diperkuat. Jika pendidik memahami ini, maka guru bisa membuat kegiatan yang menanamkan sikap baik, seperti kerja kelompok, gotong royong, atau refleksi diri. Selain itu, pendidik juga perlu tahu bahwa masyarakat sekarang semakin sadar pentingnya pendidikan. Maka, guru perlu melibatkan orang tua dan lingkungan sekitar dalam pembelajaran ini. Ini disebut pendidikan berbasis masyarakat. Siswa bisa belajar dari pengalaman langsung di sekitar mereka, tidak hanya dari buku pembelajaran. Dengan memahami isu-isu pendidikan terkini, guru bisa menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan zaman, menjadi lebih kreatif dan tidak monoton dalam mengajar, membentuk karakter siswa agar siap menghadapi tantangan hidup, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, menyusun rencana pembelajaran yang relevan dan bermanfaat bagi siswa.
Intinya ya, seorang pendidik yang mengikuti perkembangan zaman akan mampu menciptakan pendidikan yang bermutu, bermakna, dan membentuk generasi yang siap menghadapi masa depan. Maka dari itu, memahami isu pendidikan bukan sekedar tambahan penguatan pengetahuan maksudnya, tetapi merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Kesimpulannya, pendidikan yang baik bukan hanya mencetak anak-anak yang pintar secara akademik saja, tetapi juga menghasilkan manusia yang berkarakter, tangguh, dan siap hidup di tengah-tengah masyarakat. Isu-isu pendidikan seperti lemahnya karakter siswa dan kurangnya keterlibatan masyarakat harus dijawab dengan tindakan yang nyata. Pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat adalah dua pendekatan penting yang bisa menjawab tantangan zaman. Dengan memperkuat keduanya, kita bisa membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik saja, tapi juga mempunyai rasa empati, mandiri, dan bertanggung jawab. Pesan-kesan yang dapat diambil dari materi isu-isu pendidikan terkini yaitu pesannya pendidikan tidak hanya tentang mengajar pelajaran di kelas, tetapi juga tentang membentuk manusia seutuhnya. Di zaman sekarang, pendidikan karakter sangat penting agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama. Selain itu, pendidikan juga akan lebih bermakna jika melibatkan masyarakat, karena anak-anak bisa belajar langsung dari kehidupan nyata. Sebagai pendidik, kita harus selalu peka terhadap perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi siswa. Kita perlu terus belajar, berinovasi, dan bekerja sama dengan keluarga serta masyarakat agar pendidikan benar-benar bisa mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Pesan dari materi isu-isu pendidikan terkini, yaitu materi ini membuka mata bahwa menjadi pendidik bukan hanya soal menyampaikan pelajaran, tetapi juga membimbing, memberi teladan, dan menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Saya jadi semakin sadar bahwa tugas guru sangat mulia, tetapi juga menantang. Kita tidak boleh berhenti belajar dan harus selalu siap menghadapi perubahan. Dengan memahami isu-isu pendidikan terkini, saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk menjadi seorang guru yang tidak hanya mengajar akademik saja, tapi juga menginspirasi agar siswa melakukan hal-hal yang positif. Sekian video saya, sekian materi tentang isu-isu pendidikan terkini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. And thanks for watching. See you next video. Bye bye.